Jawa Barat, Jawa Tengah, daerah istimewa, Semarang bisa tidak? Nah, untuk perkembangannya nanti kalian akan mengenal itu terlebih dahulu sebelum teater bisa masuk ke Indonesia. Jadi adanya teater tradisi dari berbagai sabang sampai Merauke kan ada gitu. Saya mulai sekarang, silakan dibuka buku datanya dulu. Saya nyatet, tapi seinti-intinya aja. Ya. Katakanlah sekali lagi apa yang sudah saya berikan nanti akan masuk ke soal ATS kalian di pertengahan September. Ya. Kalau sudah jelas nanti tidak susah. Properti panggung mudah diubah bentuknya, menitikberatkan pada aktivitas teori penuh dengan eksperimen gaya teater postmodern mulai tahun 1970 dengan definisiasi seni tak dapat dijelaskan dengan struktur yang jelas. Pemain dianggap bukan aktor tetapi penanda. Anda yang bisa menyimpulkan bagian bersifat demonetisasi seni? eksperimen gaya. Gimana? Eksperimen gaya. Eksperimen gaya. Ya, saya jelaskan. Kalau ini sudah merambat ke dunia politik dan bereksperimen gaya. Istilahnya kalau kita sekarang berteater suatu pertunjukan tapi sedikit-sedikit sudah memahami tentang politik yang ada di zaman itu. Nyinggung-nyinggung politik seperti itu. Setelah itu menitik beratkan pada aktivitas teori. Nah, ketika mereka membuat suatu pertunjukan teater tadi, sudah ada sebuah teori-teorinya, sudah tahu. Properti panggung mudah diubah bentuknya. Jadi tidak hanya amfiteater yang katanya terbuka dan tinggi, tidak memakai kereta kemana-mana performnya di atas kereta, enggak, sudah diubah. Jadi lebih bebas lagi. Ada yang ingin tanya tidak ya dari 5 fase tadi? Ya. Apakah siap untuk saya bagi kelompok? Siap. Siap. Jadi ketika ini berkelompok, saya ingin kalian membawakan suatu cerita yang berasal dari daerah kalian masing-masing. Bantul kan, ini mayoritas dari Bantul. Misalkan kalau di keseharian kota Bantul ataupun desa Bantul kan itu beda. Orang kota biasanya suatu pekerjaan misalkan. Kebanyakan orang kota bekerja di suatu proyek. Kalau orang desa biasanya menjadi petani misalkan, atau peternak sapi atau peternak ikan. Nah, itu nanti silakan kalian memilih ya. Memilih dan diusahakan supaya kelompok jangan ada yang sama. Paham? Oke, silakan Sina untuk kelompoknya ya. Waduh. Kita lihat. Waduh. Saya hitung dari 10 sampai 1, silakan kelompoknya masing-masing. Ini kelompok 1, 2, 3. Dua.
Bisa dipahami? Silakan tulis 3. Saya beri waktu 5 menit. Oh, boleh. Yuk, monggo dihidupkan biar tidak. Ada pemandangannya. Bu nanti nggak dingin. Adem kok nih gini. Ini kono. Boros. Oke, 5 menit dari sekarang. Saya tunggu sampai Nova ini lagi. Misalkan saya ini suka bermain peran atau suka menari, saya giat latihan dari awal ke layar. Saya ingin menjadi nelayan yang sukses. Alasannya karena Indonesia sebagai negara maritim membutuhkan para nelayan yang bijak dan kreatif. Nomor 2, saya ingin menjadi abdi negara. Alasannya untuk membela bangsa dan negara. Ketiga, saya ingin menjadi peternak ayam. Alasannya untuk memenuhi protein masyarakat. Oke, di next untuk kelompok 2. Faktor pendorong cita-cita, mulai dari rajin belajar, beribadah, jangan mudah putus asa, support dari orang tua, percaya diri, rajin menabung, semangat dalam melakukan hal positif, tidak bermalas-malas, adanya wadah tempat untuk menuntut ilmu, meluruskan niat, menjaga etika dan sopan santun, menghargai tujuan yang jelas, pergaulan yang positif, bakat dan minat yang selalu diasah, optimis, disiplin waktu. Sudah, oke, beri tepuk tangan dulu. Untuk kelompok 3. Penghambat cita-cita. Saya sering bolos sekolah. Saya pernah ambisi dan tekad untuk memperjuangkan cita-cita dan faktor lingkungan atau pergaulan bebas. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3.